Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pengajian minggu lalu masih pada hadis yang ke-18 yang judulnya At-Taqwa wa Husnul Khuluqi, yaitu takwa dan akhlak yang baik, antara takwa dan akhlak yang baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abi Dar Jundab bin Junadah dan juga diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan burukmu dengan satu perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baiknya itu akan menghapuskan satu perbuatan buruknya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Beliau menyampaikan bertakwalah di tempat yang sepi sebagaimana bertakwa di tempat yang ramai. Bertakwalah pada kala sendiri sebagaimana bertakwa pada kala di hadapan orang ramai. Bertakwalah di mana saja, di tempat mana saja, di pasar, di lapangan, di jalan, di masjid, semuanya di mana saja, di seluruh tempat. Wal azminati, dan juga bertakwa di seluruh waktu, kapan saja waktunya, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jangan bertakwa pertama milih-milih tempat, yang kedua milih-milih waktu. Di bulan Ramadan bertakwa, di luar Ramadan sudah kurang lagi takwanya. Di masjid bertakwa, di pasar sudah hilang takwanya. Jangan sampai seperti itu. Dan juga ada satu yang bisa membantu seseorang untuk bertakwa. Apa itu? Wa mimma yu'inu 'ala taqwa istighdaru annallaha ta'ala muttali'un 'alal 'abdi fi sairi ahwalihi. Salah satu di antara yang bisa membantu seseorang untuk bertakwa adalah menghadirkan bahwa Allah mengawasi setiap hamba di dalam keadaan apapun, kapan saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dihadirkan di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, maka disitulah akan gampang seseorang untuk bertakwa. Akan tetapi kalau orang merasa lepas dari pengawasan Allah, disitulah orang akan bisa berbuat semaunya, merasa tidak diawasi. Karena kalau diawasi itu biasanya akan hati-hati daripada tidak diawasi. Satu contoh, ketika seseorang naik motor itu oleh aturan diwajibkan pakai helm. Kalau nggak ada polisi itu biasanya gampang saja nggak pakai helm. Tapi begitu kelihatan polisi tegak di simpang jalan, mau maju ke depan jadi ragu karena nggak bawa helm. Kenapa? Karena merasa diawasi, jadi nggak jadi lewat ke depan itu. Kenapa? Karena di depan ada polisi. Jadi kalau diawasi, merasa diawasi, dia akan lebih hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum.
Tidaklah ada orang tiga saling bercakap, tiga orang saling berbicara, illa huwa rabi'uhum, kecuali dialah yang keempatnya. Allah yang keempatnya. Artinya walaupun tiga orang itu berbicara satu rahasia, Allah pasti tahu apa yang ia bicarakan. Wa taqwa kalimatun jami'atun li fi'lil wajibati wa tarkil manhiyati. Sementara itu takwa adalah kalimat yang mencakup perbuatan-perbuatan wajib dan mencakup perbuatan-perbuatan meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itulah kenapa takwa itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini saya bawa kitabnya. Beliau menjelaskan takwa itu adalah, beliau sampaikan, yakni ihsyallaha wa ati'u, takutlah kepada Allah dan taatilah Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, seperti tadi ayat yang kita baca oleh Pak Imam tadi, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang akan terjadi besok, artinya apa yang akan terjadi pada dirinya di hari kiamat, yakni alimat liyaumil qiyamah. Maksudnya setiap diri harus bisa mengetahui bagaimana nanti nasibnya di hari kiamat. Makna dari ittaqullah, takwalah kepada Allah, itu adalah tasaddaku wa'malu bitta'ati, bersedekahlah dan beramalah dengan amal taat, artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Taat di sini Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam kitab Iqadul Imam, beliau menyampaikan takwa itu taat itu adalah ma yuwafiqus syari'ata, sesuatu yang sejalan dengan syariat, tidak bertentangan, sejalan dengan syariat. Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Memang syariat menentukan seperti itu namanya taat. Sementara lawan dari taat adalah maksiat. Beliau nyampaikan, Ibnu Ajib Al-Hasani dalam menjelaskan kitab Al-Hikam, beliau kasih nama kitabnya itu adalah Iqadul Himam. Beliau menyampaikan, sementara kalau maksiat itu adalah ma yukhalifus syari'ata, semua yang berselisih dengan syariat, bertentangan dengan syariat. Subuh tidak sholat, duhur tidak sholat, asar tidak sholat, harusnya sholat berdasarkan syariat, tapi dia tidak sholat, maka yang seperti itu bertentangan dengan syariat, namanya maksiat. Maka orang yang bertakwa diperintahkan untuk menjalankan ketaatan. Kalau sudah bersedekah dan menjalankan ketaatan itu, sedekah itu apa sekecil-kecilnya dengan senyum sedekah itu. Makanya Rasulullah juga sampaikan, tabassamu liwajhi akhika sedekatun. Senyumlah, senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Kalau kita belum bisa sedekah dengan uang, belum bisa sedekah dengan yang lain, senyum saja dengan saudara kita sesama muslim, itu adalah sedekah. Ini kadang ada sesama saudara muslim senyum saja tidak mau. Padahal senyum itu kan gampang, dada sulit senyum itu. Tinggal narik bibir kanan, bibir kiri gitu. Selesai itu senyum itu. Orang senyum tuh narik bibir kanan, gigir kiri. Kalau seandainya mau narik itu agak payah, mungkin karena sarafnya yang terkena, tarik aja pakai tangan kayak gitu. Senyum. Lah kenapa kok begitu? Saya pengen senyum, cuman agak payah itu. Tarik saja kayak gitu. Jadi senyum itu adalah menarik bibir kanan, bibir kiri dengan tarikan yang seimbang. Jangan tarikannya tidak seimbang. Kalau tarikannya tidak seimbang, itu malah sesuatu yang menyakitkan. Umpamanya cuman ketarik ke kanan semua atau ke kiri semua, kayak gitu umpamanya gitu. Itu sangat menyakitkan bagi orang yang melihatnya. Itu yang menyebabkan bisa narik bibir kiri, bibir kanan, itu adalah hati.
hati senang, hati lapang, bisa tertarik bibir kanan, bibir kiri dengan seimbang. Tapi kalau hatinya lagi enggak mood, kata orang sekarang, hatinya lagi sakit, maka biasanya yang tertarik cuman bibir sebelah. Kalau enggak kanan, ya kiri gitu. Biasanya seperti itu. Maka salah satu di antara sedekah yang paling gampang, yang paling ringan adalah senyum kepada orang lain. Kalau bisa sedekah seperti itu, bisa melakukan amal taat seperti itu, latajidu tsawabaha yaumal qiyamah. Niscaya nanti akan memperoleh pahalanya di hari kiamat. Itulah kenapa Al-Quran menyebutkan fal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri bisa melihat nasibnya nanti bagaimana di akhirat. Oleh karena itu, ketika ia tahu seperti itu, dia menjalankan ketaatan kepada Allah, akan mendapat pahala nanti di hari kiamat. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa itu, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Maka kita disuruh bertakwa karena Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Minal khairi wasyarri. Baik yang kita lakukan itu baik maupun yang kita lakukan buruk. Allah semua tahu. Kenapa? Fa innal malaikata was samaa wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yasyadun. Karena para malaikat, langit, bumi, malam, siang, nanti di hari kiamat mereka akan menyaksikan. Apa yang mereka saksikan? Bima amila ibni Adam min khairin aw syarrin. Semua yang dilakukan oleh manusia, baik yang dilakukan itu adalah kebaikan maupun keburukan, taatin au maksiatin, perbuatan taat atau perbuatan maksiat, hatta anna jawarihahu tasyhadu alaihi, dan bahkan anggota tubuhnya itu akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Mulutnya nanti akan ditutup. Al yauma akmaltu, gimana itu di surah Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut akan ditutup dan tangan kaki semuanya akan menjadi saksi. Seluruh anggota tubuh kita pun akan menjadi saksi. Wal ardu tasyhadu lil mu'minin waz zahid, dan bumi nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa yang dilakukan oleh orang mukmin dan orang yang zuhud. Fatakulu, maka bumi nanti akan berkata, shalla alayya wa shoma wa hajja wa jahada. Shalla alayya, ia sholat di atasku. Ini persaksian bumi terhadap orang mukmin dan orang zuhud. Ia sholat di atasku. Wa shoma, ia pun berpuasa di atasku. Wa hajja, ia pun berhaji di atasku. Wa jahada, ia pun berjuang di jalan Allah di atasku. Fayafrahul mu'minu waz zahidu, maka gembiralah orang mukmin dan orang-orang yang zuhud itu karena bumi menjadi saksi. Wa tasyhadu 'alal kafiri wal 'asi, akan tetapi bumi juga menjadi saksi atas orang yang bermaksiat dan orang-orang kafir. Fatakulu, lalu bumi akan mengatakan, asyraka alayya, ia melakukan kesyirikan di atasku, wazana, ia pun berzina di atasku, wasyarabal khamra, ia pun minum minuman keras di atasku, wa akalal harama, maka ia pun juga makan yang haram. Faya wailahu inna qasahu fil hisabi arhamar rahimina, maka celakalah ia ketika nanti ditanya-tanya oleh yang maha pengasih di antara yang paling kasih. Maka bumi akan menyaksikan perbuatan orang yang kafir, orang yang maksiat, dengan mengatakan faya wailahu inna qasahu fil hisabi arhamur rahimin, celakalah ia nanti
ketika dihisab oleh yang maha pengasih, Arhamur Rahimin, yang paling pengasih di antara yang pengasih. Maka al-mu'minu huwallazi yakhafullaha ta'ala. Orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah bijami'i jawarihi, di seluruh anggota tubuhnya. Itulah diantara Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukashafatul Qulub menjelaskan tentang orang yang takwa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan burukmu dengan satu perbuatan baik, niscaya akan menghapuskan perbuatan buruk itu. Maka yang dilihat oleh orang itu adalah yang akhirnya. Makanya yang dicatat oleh malaikat adalah yang akhirnya, bukan yang awalnya saja, tapi yang akhirnya. Makanya seperti kita kemarin sholat mayat, orang tua kita Kiai Lohot kemarin nyampaikan, bapak-bapak kita saksikan mayat ini baik, kita sama-sama mengatakan baik. Itu kenapa? Supaya disaksikan oleh malaikat, ditulis oleh malaikat bahwa almarhumah kemarin yang meninggal itu adalah orang yang baik. Maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Ai idza fa'alta sayyi'ata, maksudnya bila engkau melakukan perbuatan buruk, fastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala, minha, dari perbuatan burukmu itu, wa'al ba'daha, lalu setelah minta ampun, lakukan setelah itu hasanatan, perbuatan yang baik, tamkuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Maka kita disuruh istighfar. Kenapa? Karena dosa itu, ulama menggambarkan dosa itu di dunia itu seperti cor-coran yang masih basah. Dosa itu kalau di dunia seperti cor-coran masih basah. Jadi kalau cor-coran masih basah itu sekali siram saja, begitu dicor, dibuka emalnya, disiram, itu langsung rontok itu. Yakin rontok. Nanti kalau nggak percaya, kalau ada orang yang lagi ngecor langsung buka emalnya, siram pakai air seember, pasti rontok itu nanti itu. Dosa itu seperti itu kalau di dunia. Begitu berdosa, astagfirullahaladzim, rontok. Dosanya rontok seperti cor-coran itu. Akan tetapi ketika sudah dibawa ke akhirat, itu seperti cor-coran yang kering seperti ini. Ini disiram nggak akan rontok ini. Disiram nggak akan rontok seperti ini. Lalu gimana caranya supaya rontok bersih dosanya? Gimana caranya? Itu perlu godam, digodam, pak, digodam tuh. Lalu ini pecah, hancur ini nanti. Setelah hancur, besinya itu masih ada semennya itu. Nggak bisa digodam lagi tuh kalau ada semennya. Gimana? Dibakar. Itu dibakar. Maka malaikat mukuli orang itu sesungguhnya nggak nyiksa itu, hanya membantu membersihkan dosa. Ya cuman kayak gitu tuh ya sakit kayak gitu, bengep kayak gitu tuh. Kemudian malaikat membakar manusia, manggang manusia, itu juga karena menghilangkan dosa. Kenapa? Kalau besi ini ada zat semennya, dibakar sampai merah, yakin itu rontok. Enggak lengket lagi di besi itu. Itulah malaikat, kerjanya membantu manusia karena perintah Allah. Jadi kalau yang agak males bersih-bersih dosa, itu enggak usah khawatir, nanti akan dibantu oleh malaikat nanti. Enggak usah khawatir, dibantu nanti. Dan yakin enggak perlu bayar. Enggak perlu bayar, gratis. Gratis ya. Lain di dunia, kalau di dunia kalau mau laundry bayar sekilo 4.000. Tapi kalau di akhirat mau laundry dosa, itu gratis, enggak bayar lagi. Oleh karena itu, biasanya kan ketika kita nanti manusia sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, nanti itu akan siap-siap untuk melewati jembatan yang sering kita sebut dengan Shiratal Mustaqim, sering itu. Maka di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini mempunyai banyak kitab tuh. Lebih dari 18 kitabnya itu.
Di antaranya adalah Al-Ghunyah li Thariqi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang isinya ada 3, isinya ada tauhid, tasawuf dan fikih di dalam satu kitab, tebalnya seperti ini. Di situ disebutkan inna fi jasri jahannam sab'u qanatir. Sesungguhnya di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantarataini sab'una aman. Di setiap antara satu jembatan ke jembatan berikutnya itu butuh waktu nyebrang, butuh waktu berjalan di situ 70 tahun. Sab'una aman. Satu jembatan 70 tahun. Kemudian jembatannya ada 7, berarti 70 kali 7. Berapa 70 kali 7? 490. Jadi nyeberangi jembatan itu saja sudah 490 tahun. Itulah kenapa ketika ada bulan-bulan disunahkan untuk berpuasa, ada Senin, Kemis, ada puasa Bayat, ada puasa Daud, ada puasa Safar, ada puasa Muharram. Kita disunahkan untuk puasa. Itu kenapa? Karena menyeberang yang sejauh itu kadang-kadang seseorang perlu istirahat. Kalau istilahnya kalau di tol itu perlu rest area gitu. Maka puasa itulah nanti akan menjadi rest area tempat kita tidur. Allah akan berikan persiapan seperti itu. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla. Ketika nanti manusia semuanya sudah dihadapkan kepada jembatan Shiratal Mustaqim, itu ada yang melewati, disebutkan dalam kitab itu, ada yang melewati Qatar fil Ain. Itu melewati jembatan sampai ke pintu surga, itu Qatar fil Ain, seperti kerdipan mata. Jadi begitu berkedip sudah sampai di depan sana. Itu untuk orang-orang yang soleh, termasuk Fathuli fi ibadi, fathuli jannati, itu termasuk kelompok hamba-hamba Allah. Kemudian kelompok yang kedua, kabar kilamik, seperti kilat menyambar. Itu lebih lambat lagi daripada kerdipan mata. Itu kilat menyambar. Nah, baru nyampe ke depan pintu surga. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, karih, seperti angin. Angin itu juga lumayan cepat angin itu. Dan juga kuat angin itu, cepat kuat. Nah, maka kadang-kadang ada orang buang angin agak jauh masih sampai ke tempat kita. Itu saking kuatnya angin itu. Ya. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat itu katoiri, seperti burung, burung terbang. Burung terbang itu juga lumayan cepat. Makanya ada orang sering balapan burung, maksudnya burung dara itu, balapan burung dara itu. Siapa yang duluan? Kemudian yang kelima, kal khoili, seperti orang yang balapan kuda, menunggang kuda, kuda tunggangan, kuda balapan itu. Dan yang keenam, karajulil musyri'i, seperti seorang pelari cepat, itu larinya cepat. Kemudian yang ketujuh, kal masyati, seperti orang yang berjalan pada hari Minggu. Biasanya pagi minggu-minggu ini sering orang berjalan seperti itu, jalannya santai. Kalau orang bisa jalan santai, itu yakin jalannya aman, jalannya lebar, jalannya leluasa. Itu biasanya orang jalan itu bisa santai jalannya. Tapi kalau jalannya cuma satu batang pohon pinang, jalannya cuma segitu, ya akan nggak bisa santai itu. Itu jalannya tuh agak hati-hati tuh jalannya itu. Apalagi jalannya cuma satu tali tambang. Itu jalannya itu biasanya pakai apa namanya? Pakai tongkat untuk penyeimbang. Itu kayak akrobat itu. Nah, seperti itu. Maka orang yang ketujuh ini jalannya masih santai. Ah, inilah yang agak lama berjalannya. Ada yang kedelapan itu enggak jalan-jalan. Kemudian diperintahkan oleh malaikat, murrah, jalan, kata malaikat, diperintahkan seperti itu. Begitu diperintahkan, mau nggak mau jalan, kepleset kakinya satu ke bawah karena jalannya sempit, kecil jalannya. Akhirnya satu kakinya di atas, satu kakinya di bawah. Wayamsi ala batnihi, lalu ia berjalan di perutnya. Artinya jalannya itu nyeret perut gitu, kayak orang tiarap gitu. Jalannya nyeret perut. Sehingga setiap dia bergerak dari tempatnya menuju ke depan,
yahubu rihun nar, dari bawah itu mengembus, dari bawah mengembus itu, akhirnya gosong. Itu cara malaikat membakar dosa seperti itu. Nah, nanti kalau sudah gosong, dipulihkan lagi oleh Allah, jalan lagi, diembus lagi, bayangkan 490 tahun seperti itu, betapa sengsaranya yang seperti itu. Sampai-sampai dia hampir enggak percaya kalau diselamatkan oleh Allah setelah dibersihkan tadi. Sampai-sampai enggak percaya kalau dia sampai ke penghujung Shiratal Mustaqim. Sampai-sampai dia mengatakan, madonantu annallaha najjini minki. Aku enggak mengira Allah akan selamatkan aku darimu. Itu masih menghadap ke neraka dan kupingnya nggak tahan melihat jeritan-jeritan orang yang jatuh. Itu masih untung tuh nggak jatuh itu masih untung. Ada yang begitu masuk langsung jatuh. Makanya dikatakan mereka masuk ke dalam neraka itu bukan masuk ditarik oleh neraka. Jadi bukan Allah yang memasukkan, karena dosanya itu sendiri yang menyebabkan dia masuk. Menjerit, enggak kuat, lalu dia berdoa, ya Allah, berilah penghalang antara aku dan neraka itu, sehingga aku tidak mendengar apa-apa, aku tidak minta yang lain ya Allah kecuali ini. Akhirnya diberilah sekat oleh Allah, enggak dengar lagi apa yang ada di dalam neraka itu. Tapi akhirnya dia masih punya keinginan yang lain. Ya Allah, palingkan aku dari neraka ini. Aku tidak minta yang lain ya Allah kecuali ini. Akhirnya Allah kirim malaikat. Malaikat tuh lama-lama gerem dia. Tidak minta yang lain, tapi masih minta lagi gitu. Sudah itu, begitu dipalingkan, melihat pintu surga begitu indah, dia berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu itu. Aku tidak minta yang lain ya Allah kecuali ini. Tambah marah lagi itu malaikat itu. Tidak minta yang lain, tapi masih minta lagi. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, jangan sampai dimarahi hambanya itu. Lalu begitu didekatkan ke pintu surga, kelihatan di dalamnya itu sangat indah. Lalu dia berdoa, ya Allah, masukkan saja aku ke dalam pintu surga, ke dalam surga ini. Inilah yang membuat Allah tersenyum kelakuan hambanya. Enggak minta apa, enggak minta langsung masuk saja nih. Mintanya sedikit-sedikit ya. Mintanya pertama supaya dibuat sekat antara dirinya dan neraka, karena enggak tahan jeritan yang ada di dalam neraka. Disebutkan awaun ka'awail kalbi, aumanya, melolongnya itu seperti lolongan anjing yang sangat kuat. Kemudian setelah itu baru minta supaya dipalingkan, supaya dihadapkan ke pintu surga. Sudah menghadap ke pintu surga, lalu minta dekat ke pintu surga. Sudah dekat, minta masuk. Ngapa enggak langsung minta masuk? Malaikat jadi banyak kerjaannya dia. Diputar-putar oleh malaikat. Nah, ini ketika seseorang memiliki dosa, dosa di dunia itu seperti cor-coran basah, gampang diampunkan oleh Allah. Dan bahkan orang yang sering sholat sunnah, tambahan dari sholat wajib, maka dosa-dosanya akan berguguran. Kenapa? Idza qamal abdu yusalli, dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, Allahu Akbar, utiyat bidunubihi, dosa-dosanya dihadirkan, waju'ilat ala ro'sihi wa atikihi, ditaruh oleh Allah di atas kepala dan di atas pundak. Fakullama roka'au sajadah, setiap kali rukuk dan sujud, sakotat adunubuanu, dosa itu berguguran dari atas kepala dan dari atas pundak. Maka semakin banyak kita melakukan sholat sunnah, semakin bersihlah dosa itu, karena digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kalau di dunia gampang sekali untuk diampunkan. Tapi kalau sudah sampai di akhirat, ya seperti tadi itu gambarannya, Masya Allah, sangat mengerikan. Maka kita disuruh melakukan istighfar setelah
berbuat kesalahan, niscaya perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. I'lam anna dhahira hadzal hadis yadullu ala annal hasanata la tamhu illa sayi'atan wahidatan. Ketahuilah bahwa zahir dari hadis ini wa'ad bi sayi'atal hasanata tamhuha, zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa satu perbuatan baik akan menghapuskan satu perbuatan buruk. Ini zahir dari hadis ini. Satu perbuatan baik menghapuskan satu perbuatan buruk. Wa in kanatil hasanatu bi asrin. Walaupun kita kan sering mendengar bahwasanya setiap satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu perbuatan baik, kan sering kita dengarkan kalau ada orang niat melakukan kebaikan, maka niatnya itu dicatat menjadi satu kebaikan. Walaupun belum dilakukan, satu saja niat, baru niat akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Kemudian kalau niat itu dilakukan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa anna tad'ifa la yamhu sayi'ata, dan ternyata kelipatan-kelipatan itu berdasarkan zahir hadis itu tidak akan mengampuni, tidak akan menghapus kecuali hanya satu keburukan. Artinya tidak bisa menghapuskan banyak. Walaisa hadza dhahiru, dan ini sesungguhnya bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya bukan seperti itu. Badil hasanatul wahidatu tamhu asra sayiatin. Bahkan satu perbuatan baik itu bisa menghapus 10 perbuatan buruk. Itu arti yang sebenarnya dari wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Satu perbuatan baik akan menghapuskan 10 perbuatan buruk. Waqad warada fil hadis ma yashhadu lidzalika, dan telah ada di dalam sebuah hadis yang bisa menjadi saksi tentang hal itu. Artinya satu perbuatan baik akan menghapuskan 10 perbuatan buruk. Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukabbiru dubura kulli sholatin asron, engkau bertakbir setelah sholat 10 kali. Wa tahmaduna asron, engkau bertahmid membaca alhamdulillah setelah selesai sholat 10 kali. Wa tusabbihuna asran, dan engkau bertasbih setelah selesai sholat 10 kali. Takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, semuanya ada 30. Fadzalika mi'atun wa khamsuna bil lisani, dan itu semuanya menjadi 150 yang diucapkan lewat lisan. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa kok 10 tambah 10 tambah 10 30, kok terus diucapkan di lisan menjadi 150? Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah maksudnya 30 ini takbir 10, tahmid 10, tasbih 10. Ini kalau 10 saja ini, 10 saja itu adalah setiap waktu. Kita sholat sehari semalam 5 kali, berarti 30 kali 5, 150. 150 yang kita takbir 10-10 tadi, sehari semalam 150. 150 itu menurut hitungan lisan, wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. 150 tadi nanti ketika ditimbang oleh Allah itu menjadi 1.500 kalau ditimbang oleh Allah. Kenapa? Karena Allah akan lipat gandakan setiap satu menjadi 10, berarti 150 kali 10 menjadi 1.500. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ayyukum yaf'alu fil yaumil wahidi alfan wa khamsa mi'ati sayi'atin. Lalu Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang satu hari satu malam bisa melakukan 1.500 keburukan? Siapa? Rasanya
enggak ada sejajarnya orang dalam sehari semalam untuk melakukan 1.500 keburukan itu sangat sulit itu. Siapa kira-kira itu? Ya kalau 1, 2, 3, 4 mungkin lah. Ini kalau 1.500 kebaikan itu sudah sangat sulit sekali itu. Melakukan keburukan itu. Sementara kalau melakukan kebaikan bisa. Kenapa kau bisa melakukan kebaikan 1.500? Karena Allah lipat gandakan kebaikan itu. Tapi kan Allah nggak melipat gandakan keburukan kan? Nanti melakukan satu keburukan dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kan tidak. Tidak sulit sekali orang bisa melakukan 1.500 keburukan sehari semalam. Itu hanya orang-orang tertentu yang sudah diberi label oleh Allah itu, yang bisa melakukan 1.500 keburukan dalam sehari semalam. Dalla ala anna tad'ifa yamhu sayyi'at. Ini menunjukkan bahwasanya pelipat gandaan Allah dengan perbuatan baik seseorang itu bisa menghapus banyak sekali keburukan-keburukan. Jadi bukan satu keburukan dihapus oleh satu kebaikan, akan tetapi satu kebaikan bisa menghapus 10 keburukan. Dan perlipat gandaan itu Allah akan menghapus banyak sekali keburukan-keburukan. Jadi maksud dari hadis tersebut bukan menghapus satu keburukan dengan satu kebaikan, tapi justru satu kebaikan bisa menghapus banyak keburukan. Maka wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Satu perbuatan buruk dengan satu perbuatan baik niscaya akan menghapuskan perbuatan itu. Tapi Imam Nawawi mengingatkan, setelah melakukan perbuatan buruk beristighfarlah kepada Allah, baru melakukan kebaikan, niscaya akan dihapuskan oleh Allah. Barangkali itu saja dulu yang bisa kami sampaikan untuk subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.